Dua laga penentuan bakal dijalani Timnas Indonesia untuk mewujudkan mimpi ke Piala Dunia 2026. Skema 4 back diprediksi akan menjadi senjata baru Patrick Kluivert. Coach Patrick mulai percaya diri memainkan filosofinya di uji coba September lalu. Beruntung, skuad Garuda punya kedalaman skuad yang lebih mumpuni di semua posisi. Dengan skema yang lebih matang, pasukan Merah Putih diprediksi bisa menghabisi Arab Saudi dan Irak. Bagaimanakah prediksi starting line up terbaik Timnas Indonesia di ronde 4? Dihantam badai cedera pemain kunci. Timnas Indonesia harus diterpa krisis penjaga gawang usai cederanya Emil Audero dan Martin Pas. Keduanya masih diragukan bisa tampil di laga pembuka. Padahal dua kiper ini menjadi pilihan paling ideal untuk mengamankan tiket Piala Dunia. Terutama Emil yang tengah berada dalam top performa sejak berseragam Cremonese. Tercatat dirinya telah mengumpulkan 2 clean sheet dan baru kebobolan 3 kali. Bahkan Emil menjadi kiper dengan rataan penyelamatan terbanyak di Serie A yakni 5 kali per pertandingan. Raihan tersebut membuatnya mengungguli nama-nama beken seperti David De Gea. Ex-Manchester United ini cuma mengumpulkan 3,8 penyelamatan di setiap laga. Bergeser ke sektor pertahanan, Sandy Walsh sempat dikabarkan mengalami cedera. El Khumis hanya bermain 20 menit saat Buriram United dikalahkan FC Seoul di Liga Champions Asia. Kabar baiknya, Sandy sudah bugar dan bisa menyusul rombongan skuad terbang ke Jeddah. Alhasil, Coach Patrick bisa mengandalkan El Khumis mengisi sektor kanan pertahanan. Sayangnya, cedera pemain lain seperti Ole Romeni masih belum bisa dipastikan pulih tepat waktu. Meski sudah berangsur membaik, bomber Oxford United ini masih diragukan tampil di ronde 4. Kalau bicara Ole, kondisinya sekarang sudah 95%. Mudah-mudahan bisa tampil, tapi kan tetap dia harus menjalani aktivitas latihan sesuai anjuran pelatih. Tutur Sumarji selaku manajer timnas. Menguji skema andalan Kluivert. Ancaman badai cedera nggak menyurutkan ambisi Patrick Kluivert untuk menuntaskan ronde 4. Pelatih asal Belanda ini menatap serius 2 laga di depan dengan taktik baru. Kemungkinan Kluivert bakal beralih sepenuhnya ke filosofi 4 back. Pakem tersebut sempat dijajal dalam 2 partai uji coba di bulan September. Hasilnya, pasukan Merah Putih berhasil menang 6-0 atas China Taipei dan imbang kontra Lebanon. 2 hasil ini membuktikan skema 4 back racikan Coach Patrick memang belum sepenuhnya matang. Namun setidaknya supporter Garuda bisa melihat beberapa perbaikan di permainan skuad Garuda. Sistem 4 back ini membuat serangan-serangan Timnas Indonesia lebih variatif. Meski kadang para pemain masih suka bingung saat berada di sepertiga akhir pertahanan lawan. Usut punya usut, Kluivert memang sudah menyiapkan taktik ini sejak jauh-jauh hari. Namun dirinya terkendala dengan lawan-lawan yang sulit di ronde ketiga. Selain itu, Kluivert juga ogah mengambil risiko dengan memaksakan filosofinya kepada para pemain. Apalagi skuad Garuda lebih terbiasa memakai pakem 3 back sejak era Shin Tae-yong. Anda tahu seperti apa blok Australia, Bahrain, Jepang, dan China. Sangat sulit untuk membuat rencana saya berjalan. Tapi sekarang kami punya waktu, itulah mengapa saya mengubah taktik, ujar Kluivert. Keputusan sang juru taktik juga didukung pengamat sepak bola lokal yakni Roni Pangemanan. Untuk menghadapi putaran keempat, Patrick Kluivert sudah yakin tidak akan mengubah lagi pakem 4 back sejajar. Berarti dia sudah hilangkan semua 3-4-3. Tutur Bung Ropan. Meski begitu, gebrakan ini justru diragukan Freddy Mully selaku ex-penggawa Timnas Indonesia. Seharusnya Patrick Kluivert realistis dengan materi back Timnas Indonesia. Dia tak harus mengubah apa yang sudah bagus. Terutama formasi 3 back tengah warisan Shin Tae-yong dulu terbukti solid. Performa brilian bintang abroad sebelum ronde 4. Keputusan Patrick Kluivert mengubah taktiknya bisa jadi bakal menambah kekuatan Timnas Indonesia. Terlebih sejumlah penggawa abroad sukses menampilkan performa brilian jelang ronde keempat. Salah satunya Dean James yang semakin gacor bersama Go Ahead Eagles. Bek 25 tahun ini baru saja mengantar timnya meraih kemenangan perdana di Europa League.
Bek 25 tahun ini baru saja mengantar timnya meraih kemenangan perdana di Europa League. Hebatnya, James memberikan kontribusi besar dengan gelontoran 2 assist. Sementara itu, performa nggak kalah mengagumkan juga ditunjukkan oleh Calvin Verdong. Dirinya berhasil membantu LOSC Lille menundukkan AS Roma di Stadio Olimpico. Meski nggak bermain penuh, Lupi tetap tampil Spartan menyisir sisi kiri pertahanan Los Dogues. Di sisi lain, performa duo bek kiri ini diharapkan bisa tertular saat membela skuad Garuda. Apalagi keduanya sama-sama terbiasa bermain dengan pakem 4 bek di level klub. Keduanya bisa diandalkan Patrick Kluivert untuk mengamankan 3 poin. Apalagi sang pelatih punya tugas berat untuk melanjutkan tren positif khususnya menghadapi Arab Saudi. Dari 2 pertemuan terakhir, pasukan Merah Putih terbukti lebih unggul dengan 1 kemenangan. Bahkan, skuad Garuda sempat menahan imbang sang lawan saat bertandang ke Riyadh. Gak heran kalau Arab Saudi sudah ciut duluan sebelum melawan Indonesia. Buktinya pelatih Hervé Renard dilaporkan sampai meminta bantuan khusus dari SAF. Federasi Arab Saudi disuruh mempercepat jadwal libur kompetisi domestik. Tujuannya agar para pemainnya memiliki waktu lebih banyak untuk beristirahat dan mempersiapkan diri. Terlebih, Renard memanggil cukup banyak pemain inti dari Liga Pro Saudi. Di antaranya termasuk Salem Al-Dawsari yang memperkuat Al-Hilal hingga Nawaf Al-Akidi dari Al-Nassr. Dapatkan sepatu bola Eagle Series yang punya material premium cuma 100 ribuan. Check out pakai link di bawah ini. Prediksi starting line up terbaik. Dengan racikan skema 4 back, timnas Indonesia diprediksi punya starting line up baru untuk ronde 4. Patrick Kluivert berpeluang merombak beberapa posisi. Di sektor kiper, Emil Audero masih menjadi kandidat utama jika pulih tepat waktu. Kluivert juga masih bisa mengandalkan Martin Paes seandainya Emil masih menderita cedera. Menariknya, Nadeo Argawinata dipanggil Coach Patrick untuk mengantisipasi krisis kiper. Di sektor bek tengah, duet Jai Izas dan Rizky Ridho bisa menjadi kunci pertahanan. Performa kedua pemain ini dianggap paling konsisten untuk mengisi sektor tersebut. Izas bahkan mulai mendapat kepercayaan Fabio Grosso di Sassuolo. Kluivert juga masih punya opsi memainkan Kevin Dix atau Justin Hubner di posisi bek tengah. Bergeser ke sektor bek sayap kanan, Yakup Sayuri bisa starter jika ingin bermain lebih menyerang. Kecepatan Sayuri bakal menopang serangan skuad Garuda dari sisi kanan permainan. Skuad Garuda juga bisa mengandalkan Sandy Walsh atau Eliano Reinders. Posisi bek sayap kiri akan menjadi milik Calvin Verdong yang semakin konsisten bermain di Lille. Namun, posisi Verdong bisa juga direbut oleh Dean James. Lini tengah bakal sulit ditentukan karena Coach Kluivert punya banyak gelandang gacor. Joey Pelupesi dan Mark Klok akan berebut posisi gelandang bertahan. Sementara di posisi 2 gelandang yang lebih menyerang ada banyak opsi. Ricky Kambuaya, Beckham Putra, Tom Haye, bahkan Nathan Joaon yang mulai kembali ke performa terbaik. Coach Kluivert juga bakal memasang 3 penyerang di lini serang untuk menggempur Arab Saudi dan Irak. Jika Ole Romini masih absen, ada Ragnar Oratmangun dan Stefano Lillipali. Posisi ujung tombak akan menjadi duel adu ketajaman antara Mauro Zylstra dan Ramadan Sananta. Sementara di sayap kanan, skuad Garuda punya Arjen Robben alias Miliano Jonathans. Dapatkan jersey hoki yang skena dan vintage banget cuma 70 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Dengan skema lebih matang di ronde 4, akankah skuad Garuda bisa mengalahkan Arab Saudi dan Irak?